Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah tutup hari bersama keluarga. Di hari ini, hari Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus telah memberkati kita, Tuhan Yesus telah menyertai kita. 23 hari sudah kita menjalani kehidupan di tahun yang baru. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Dua ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah tutup hari bersama keluarga malam hari ini akan saya bacakan bagi kita sekalian. Bagian yang pertama dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu." Dan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-25 demikian. "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu." Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat dalam lagu sekolah minggu yang mungkin sering sekali kita dengar. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang. Dari kalimat penggalan lagu sekolah minggu ini, kita hendak diberikan peringatan sesungguhnya bahwa seringkali kita terjebak untuk menyandarkan hidup kita dan memiliki tujuan kehidupan yang salah. Banyak orang mengatakan uang adalah tujuan kehidupan. Banyak orang kemudian berkata, memang uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang segala-galanya juga tidak berarti. Itu membuat sehingga orang kemudian mengandalkan uang untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Ada lagi juga orang yang beranggapan bahwa kekuasaan, jabatan adalah segala-galanya dan menjadi tujuan hidupnya. Sehingga orang berupaya dengan berbagai macam cara, entahkah yang benar ataukah tidak, entah dengan cara-cara yang sehat dan sportif atau dengan cara-cara yang curang untuk boleh mencapai sebuah jabatan, sebuah kekuasaan, sebuah kesuksesan. Tapi malam hari ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan diingatkan untuk boleh kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita dan kembali mengingat apa sesungguhnya yang menjadi pegangan hidup kita, apa sesungguhnya yang menjadi andalan dalam kehidupan kita, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Kepada siapakah kita harus berpaling? Kepada siapakah kita harus berharap? Kepada siapakah kita harus mengandalkan segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita? Dalam Mazmur pasal 25, doa dari pemazmur untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Sebab bagi pemazmur, Tuhan adalah satu-satunya sandaran kehidupan. Tuhan adalah satu-satunya kekuatan. Tuhan adalah satu-satunya pegangan kehidupan. Dengan adanya Tuhan dalam kehidupannya, apapun itu, uang, kekuasaan, atau pencapaian apapun tidak berarti apa-apa.
Janganlah aku kiranya mendapat malu, sebab aku hanya bersandar kepada Allah. Kira-kira demikianlah ungkapan dari pemazmur. Jika pemazmur menaikkan doa demikian, Yesus kemudian menyempurnakan apa yang menjadi pemahaman pemazmur bagi kita sekalian dalam sebuah firman perumpamaan tentang dua macam dasar. Ketika seseorang membangun rumah di atas dasar batu dan di atas dasar pasir. Dalam ayat yang ke-25, Yesus kemudian membuktikan bahwa jika seseorang membangun rumah di atas dasar batu karang, jika ada tantangan, hujan, lebat, angin, taupan, rumah itu tidak runtuh sebab dibangun di atas dasar yang benar. Ketika pegangan, tujuan, sandaran kehidupan kita adalah Tuhan, apapun persoalan dalam kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Tapi kita akan mampu untuk menjalani, melewati, melampaui persoalan, pergumulan, dan masalah kehidupan kita. Sebab Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya sandaran kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya tujuan kehidupan kita. Tidak akan dipermalukan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Ia akan segera menyatakan pertolongan bagi umatnya yang selalu dan senantiasa meminta kepadanya. Maka marilah kita boleh menjalani minggu ini dalam komitmen kita. Jadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai pegangan kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai tujuan kehidupan kita. Niscaya kita tidak akan mendapat malu, sebab Ia akan melepaskan kita dari hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena malam hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami memfokuskan pengandalan diri kami, sandaran, pegangan hidup dan tujuan hidup kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi yang sementara, bukan kepada hal-hal yang akan berakhir. Tapi biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kami semakin beriman teguh kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, penolong, bahkan juru selamat kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk terus beriman kepada Tuhan, tidak hanya melalui perkataan dan ucapan bibir kami, tapi kami lakukan itu di dalam kehidupan nyata setiap hari. Sebab kami percaya Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.